Apakah kamu mengerti dan memahami jika kehidupan ini penuh dengan tantangan dan rintangan? Apakah ada orang yang hidupnya selalu lancar dan baik-baik saja? Orang yang saat ini kita lihat telah berhasil dan sukses. Mereka pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Mereka harus melewati puluhan bahkan ratusan kegagalan sampai akhirnya mereka mampu mewujudkan mimpi dan membuat namanya menjadi besar. Untuk mencapai hal yang besar, kamu harus merangkak dari bawah dan melewati beragam tantangan. Agar bisa mengejar mimpi dan menjadi orang sukses, kamu akan terbentur dengan tekanan dan rasa stres sehingga kamu membutuhkan mental yang kuat untuk bisa terus bergerak maju. Memiliki mental yang lemah hanya akan menghalangi kamu untuk berpikir positif dan kamu akan terjebak dengan pola pikir yang mengkerdilkan diri kamu sendiri. Apakah kamu tahu jika Thomas Alva Edison pernah diuji mentalnya ketika pabrik yang ia dirikan terbakar pada tahun 1914? Kejadian itu menghancurkan prototipe buatannya yang menyebabkan kerugian hingga 23 juta dolar. Saat itu, Thomas merespon peristiwa yang menyedihkan itu dengan kalimat, "Semua kesalahan kita sudah habis terbakar. Sekarang kita bisa memulainya lagi dari awal." Reaksi dari Thomas adalah sebuah bukti kekuatan mental yang dimiliki olehnya. Dia justru melihat kejadian itu bukan sebagai suatu musibah, bukan sebagai suatu hal yang harus diratapi dan disesali. Thomas malah menganggap jika kejadian ini adalah kesempatan baginya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki segala kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Untuk memiliki mental yang kuat, kamu perlu memiliki kesadaran dan mengupayakannya sebaik mungkin. Selain itu, kamu perlu secara nyata memperlihatkan kemauan dan kemampuan untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu merasa tertekan atau terbebani dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan mental yang kamu miliki. Kamu bisa membangun dan menempa mental kamu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Ada sejumlah kebiasaan yang biasa dilakukan untuk memiliki mental yang kuat. Yang pertama, mengucapkan hal baik untuk diri sendiri. Mungkin awalnya akan terasa aneh ketika kamu mengucapkan hal baik untuk diri sendiri. Namun, kebiasaan sederhana ini bisa menempa mentalmu jauh lebih kuat. Selama ini kamu sudah terlalu keras terhadap diri sendiri. Bahkan seringkali kamu menjadi tukang kritik paling keras terhadap diri sendiri. Hal itu terjadi karena banyaknya pikiran negatif yang timbul akibat stres, kelelahan, dan kegagalan dalam pekerjaan ataupun bisnis yang sedang kamu jalani, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan diri, suasana hati, dan semangat kamu. Karena rasa stres, kelelahan, kegagalan yang berakibat pada berkurangnya rasa percaya diri, akhirnya kamu pun menjadi merendahkan diri sendiri. Berkata pada diri sendiri kalau kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang sukses. Dan kamu pun jadi sering berbicara hal-hal buruk serta berpikiran negatif tentang diri sendiri. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, tentunya hal ini dapat membuat kamu benci terhadap diri sendiri dan dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kamu ke arah yang tidak baik. Untuk membantu kamu mengatasi berkata buruk dan berpikiran negatif terhadap diri sendiri, cobalah untuk belajar mengucapkan hal atau kalimat baik untuk diri sendiri, seperti kerja keras saya pasti akan membuahkan hasil. Saya pasti mampu dan bisa melakukannya. Jika mereka saja bisa sukses, kenapa saya tidak? Saat kamu membiasakan diri dengan mengucapkan kalimat afirmasi positif, dapat membuatmu menjadi pribadi yang lebih positif dan bersemangat. Afirmasi positif menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar semangatmu tetap terjaga dari pikiran negatif dan kehilangan motivasi yang sewaktu-waktu dapat hadir ke dalam dirimu. Yang kedua, fokus melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak berbakat, tidak akan sukses dan tidak dapat berubah menjadi lebih baik,
Itu karena mereka tidak ingin melihat kamu menjadi besar. Kamu tidak perlu mendengarkan dan menghiraukan orang-orang seperti itu. Kamu juga tidak memiliki kewajiban dan memaksakan diri untuk menyenangkan hati semua orang. Tak perlu memenuhi segala tuntutan dan tekanan dari orang lain. Kamu hanya harus fokus melakukan suatu hal yang memang kamu butuhkan dan sesuai dengan prioritas hidupmu saja. Fokus pada proses pencapaian mimpi dan harapan kamu. Jadikan hinaan orang lain sebagai motivasi. Dengan demikian, kamu bisa memiliki hati dan jiwa yang lebih tangguh. Karena kamu tidak lagi membuang-buang waktu untuk hal yang memang berada di luar kendali dirimu. Yang ketiga, menerima kegagalan. Kita semua pasti pernah dan akan mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan dalam hal yang sudah kita upayakan dengan maksimal dan habis-habisan, kegagalan bisa tetap saja datang menghampiri. Banyak yang bilang jika kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi terkadang, kegagalan menjadi sebuah pertanda jika ada pilihan atau langkah baru yang perlu kita buat, dan kita harus ikhlas serta lapang dada menerima kegagalan tersebut. Orang yang selalu ingin berhasil dalam segala hal akan mengalami rasa ketakutan dan kecemasan yang berlebihan saat ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Keinginan untuk selalu berhasil dalam segala hal bisa membuat kita jadi gampang stres. Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada, maka kita hanya perlu menyadarkan diri untuk tidak memaksakan diri agar selalu menjadi berhasil. Gagal bukan berarti kita payah. Bisa jadi karena memang ada hal lain yang lebih baik untuk kita. Bisa jadi ada jalan dan pilihan yang lebih baik untuk kita ambil. Akan sangat wajar jika manusia mengalami kegagalan, karena tidak ada satupun pilihan hidup yang kita ambil saat ini tanpa sebuah resiko kegagalan. Maka dari itu, anggap saja kegagalan sebagai bagian dari pengalaman hidup untuk memperkuat mental dan memperkaya jiwa. Memang benar untuk bisa ikhlas dan rela menerima sebuah kegagalan tentunya diperlukan waktu dan proses yang tidak sebentar. Meskipun sulit, berdamai dengan kegagalan akan menjadi langkah pertama yang perlu kita lakukan agar bisa kembali kuat dan tegar menjalani kehidupan kita ke depannya. Yang keempat, hargai diri sendiri. Ada kalanya kita merasa bahwa diri kita tidak cukup kompeten untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha yang sedang kita jalani. Kita merasa jika kemampuan kita masih kalah dan jauh berada di bawah orang lain. Menghargai diri sendiri atau mengapresiasi diri merupakan kemampuan yang harus kamu miliki agar kamu bisa menerima dirimu apa adanya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan membangun kepercayaan yang ada pada dirimu. Mengembangkan perasaan yang kuat dengan menghargai diri sendiri tentunya dapat memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Semakin kamu mampu memahami diri sendiri, maka kamu akan semakin mampu dan menghargai betapa uniknya dirimu. Menghargai diri sendiri akan membantu kamu memiliki kehidupan yang lebih positif baik dalam segala tindakan maupun pikiran. Saat kamu menghargai diri sendiri, maka kamu akan lebih merasa percaya diri. Karena dengan menghargai diri kamu sendiri, kamu akan mengetahui apa yang menjadi kemampuanmu dan kamu bangga akan hal itu. Menghargai diri sendiri akan memberikan pandangan positif terhadap apa yang kamu miliki. Dengan begitu, kamu akan siap dalam menghadapi situasi apapun. Selain dapat membantu mengenal kelebihan yang kamu miliki, menghargai diri sendiri juga dapat membantu kamu memahami kelemahanmu. Dengan memahami dan mengerti sisi kelemahanmu, maka itu akan membuat kamu lebih bisa dan siap untuk menerima kritikan dari orang lain. Saat kamu mampu menghargai diri sendiri, maka kamu juga akan bisa menghargai orang lain. Kesadaran tentang tidak ada yang sempurna di dunia ini akan membuat kamu menerima segala bentuk kekurangan yang ada dalam diri kamu dan orang lain. Hal ini tentunya akan membantu menguatkan mental dan jiwa kamu dalam menghadapi segala permasalahan, tantangan, dan rintangan hidup. Yang kelima, mengingat Tuhan. Ketika kita sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang membuat mental kita menjadi lemah, entah itu disebabkan karena kesalahan, kegagalan, atau permasalahan hidup yang sedang kita hadapi,
Usahakan atau biasakanlah diri kita untuk selalu mengingat dan menjaga komunikasi kita kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal yang menyedihkan maupun hal yang membahagiakan, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dengan mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, hal ini dapat menenangkan diri dan menguatkan mental kita dari segala tekanan dan permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Mendekatkan diri kepada Tuhan dapat memberikan kita kesadaran diri bahwa selalu ada peran Tuhan di setiap kejadian dan situasi yang kita alami. Selama kita yakin, terus berusaha dan tidak pernah menyerah, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan yang kita miliki. Memiliki mental yang kuat memang memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Namun, bukan berarti kita harus menunggu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan mental yang kuat. Mental yang kuat dapat dimiliki dengan cara berlatih dan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita sebagai suatu hal yang positif. Karena dari hal positif itu akan melahirkan sebuah keyakinan dan tekad yang kuat yang dapat membawa kita untuk mewujudkan mimpi dan harapan hidup yang kita dambakan.